Selamat malam. Politik internasional hari ini tidak lagi bisa dipahami dengan logika biasa. Kita sedang menyaksikan sebuah anomali, sebuah kejadian yang jika ditulis dalam novel fiksi mungkin akan dianggap terlalu mengada-ada. Kita semua tahu, hubungan Washington dan Moskow adalah tentang rivalitas, dingin, penuh curiga, dan saling menjatuhkan. Namun, minggu ini, dunia dikejutkan oleh pernyataan resmi dari Kremlin yang dikutip oleh TASS dan Reuters. Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara terbuka menyatakan memahami dan bahkan mendukung logisnya keinginan Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark. Putin menyebutnya sebagai langkah strategis yang wajar bagi sebuah kekuatan besar untuk mengamankan kepentingannya. Dunia ternganga, Eropa syok. Bagaimana mungkin Vladimir Putin, orang yang selalu menuduh Amerika sebagai imperialis jahat, kini justru menjadi cheerleader atau pendukung utama imperialisme Amerika? Apakah Putin dan Trump sudah menjadi sahabat? Jangan naif. Pada video kali ini, Istabi akan membahas apa yang sebenarnya ada di isi kepala mantan agen KGB itu. Dukungan Putin bukanlah tanda persahabatan. Itu adalah jebakan beruang atau bear trap. Putin sedang memainkan catur 4 dimensi. Dia tahu, jika Trump benar-benar bergerak mencaplok Greenland, maka tatanan dunia barat akan runtuh dengan sendirinya tanpa Rusia perlu menembakkan satu peluru pun. Ini adalah strategi divide et impera, atau pecah belah dan taklukan, yang paling brilian di abad 21. Sebelum masuk ke motif Putin, kita harus paham dulu papan caturnya. Tahun 2026, Arktik bukan lagi tempat sunyi. Es yang mencair membuka jalur pelayaran baru dan akses ke deposit mineral terbesar yang belum tersentuh. Greenland adalah raja di papan catur ini. Bagi Trump, Greenland adalah soal real estate dan dominasi mineral rare earth untuk melawan China. Bagi Rusia, Arktik adalah halaman depan rumah mereka. Armada utara Rusia adalah yang terkuat di sana. Logikanya, Rusia seharusnya marah jika AS ingin mencaplok Greenland. Karena itu berarti militer AS akan semakin dekat ke perbatasan Rusia. Tapi kenapa Putin malah mendukung? Jawabannya ada pada prinsip judo, bela diri yang dikuasai Putin. Gunakan kekuatan lawan untuk menjatuhkan lawan itu sendiri. Motif pertama dan yang paling utama, menghancurkan NATO. Impian terbesar Vladimir Putin bukanlah menguasai dunia, tapi melihat bubarnya NATO, North Atlantic Treaty Organization. Aliansi inilah yang selama ini mengurung Rusia. Bayangkan skenario ini. Amerika Serikat, anggota NATO paling kuat, secara agresif menekan, mengancam, atau bahkan menginvasi Denmark, anggota NATO yang setia, demi Greenland. Ini adalah mimpi buruk bagi Eropa. Pasal 5 NATO berbunyi, serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua. Tapi jika penyerangnya adalah pemimpin NATO sendiri, AS, kepada siapa Denmark harus meminta tolong? Dengan mendukung Trump, Putin sedang mengompori Trump untuk semakin nekat. Putin seolah berbisik, "Ayo Donald, ambil saja. Kamu kuat, kamu berhak. Jangan dengarkan Eropa yang lembah itu." Jika AS bentrok dengan Denmark atau Eropa soal Greenland, maka kepercayaan Eropa pada AS hilang total. NATO mengalami disfungsi total. Eropa terpecah belah. Saat NATO sibuk bertengkar sesama anggotanya, siapa yang tertawa paling keras? Vladimir Putin. Sisi barat Rusia menjadi aman karena musuhnya sedang baku hantam sendiri. Motif kedua, legitimasi moral. Selama lebih dari 1 dekade, Barat menghukum Rusia dengan sanksi ekonomi karena mencaplok Crimea dan wilayah Ukraina. Narasi Barat selalu sama. Mengubah perbatasan negara lain dengan paksaan adalah ilegal dan melanggar hukum internasional. Nah, perhatikan kelicikan strategi Putin di sini. Jika Amerika Serikat, sang polisi dunia, melakukan hal yang sama terhadap Greenland, memaksa aneksasi atau jual beli paksa wilayah berdaulat, maka Amerika kehilangan hak moral untuk mengkritik Rusia. Dukungan Putin pada Trump adalah cara untuk menelanjangi kemunafikan Barat. Nantinya, jika Rusia ingin mencaplok wilayah lain, misalnya di Georgia, Moldova, atau Baltik, dan Barat protes, Putin tinggal menunjuk Greenland. Lihat, teman kalian Amerika juga melakukannya di Greenland. Kenapa kami tidak boleh? Ini standar ganda. Dengan mendukung Trump mencaplok Greenland,
Putin sedang menciptakan new normal dalam hubungan internasional, bahwa hukum internasional sudah mati dan yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa kuat, dia dapat. Dan di dunia hukum rimba, Rusia merasa sangat nyaman. Motif ketiga, pengalihan isu global. Dukungan Putin ini juga taktis. Ia tahu bahwa isu Greenland akan menyedot energi diplomatik dan militer Amerika secara masif. Jika AS sibuk mengurus sengketa dengan Denmark, sibuk meredam protes di PBB, dan sibuk mengerahkan logistik ke Kutub Utara, maka fokus AS di tempat lain akan berkurang. Fokus AS di Ukraina akan melemah. Fokus AS di Timur Tengah akan terpecah. Fokus AS di Laut Cina Selatan akan berkurang. Ini memberi ruang nafas bagi Rusia dan sekutunya Cina untuk bermanuver di wilayah lain. Putin melemparkan tulang bernama Greenland agar anjing penjaga bernama Amerika sibuk menggigiti tulang itu dan melupakan tugas menjaganya. Sahabat Istabi, apa yang kita bahas hari ini sangat mengerikan. Dukungan Putin terhadap Trump bukanlah tanda perdamaian dunia. Itu adalah bensin yang disiramkan ke api yang sedang membara di tubuh NATO. Kita sedang melihat kolaborasi aneh antara ego Donald Trump dan kelicikan Vladimir Putin. Trump ingin Greenland demi kebanggaan dan sumber daya. Putin ingin Trump mengambil Greenland agar Barat hancur dari dalam. Jika skenario ini berjalan mulus, maka tahun 2026 akan dicatat sejarah sebagai tahun runtuhnya tatanan dunia liberal atau liberal world order. Kita akan kembali ke era penaklukan, di mana negara kecil seperti Denmark atau Greenland hanyalah menu makan siang bagi negara adidaya. Dan bagi Indonesia, kita harus bersiap. Jika hukum laut dan kedaulatan wilayah bisa diinjak-injak di Kutub Utara oleh negara adidaya, bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di perairan Natuna atau wilayah kedaulatan kita lainnya. Saya Istabi. Ketika beruang Rusia bertepuk tangan melihat elang Amerika memangsa temannya sendiri, waspadalah, hutan sedang tidak aman. Salam akal sehat.